Yang paling umum ini dulu kita pelajari, teori belajarnya. Jadi ada teori behavioristik, ada 5 orang yang memberikan, ada menurut Ivan Pavlov, ada menurut Edwin, ada menurut Watson, Skinner, dan, yang terakhir menurut Thorndike, ya. Jadi, teori-teori belajar ini berdasarkan behavioristik, kemudian teori kognitivistik. Kognitivistik itu ada teori belajar kognitif menurut Jean Piaget, Brunner, kemudian Gagne, kemudian Ausubel. Ada 4 orang di sini ya, dengan berbagai teorinya, tapi tetap satu dalam, payungan kognitivistik. Kemudian, kognitif ini berhubungan dengan proses pembelajaran yang berhubungan dengan kognitif ya. Kognitif itu berhubungan dengan, brain, otak manusia, pemikiran manusia, otak ya. Kognitif, proses kognitif. Proses yang berlangsung dalam, dalam pikiran manusia atau otak manusia. Kalau behavioristik ini, teori yang mengutamakan tentang, pengaruh lingkungan ya, pembiasaan, ya, belajar dengan pembiasaan, behavior. Kalau belajar bahasa Inggris kan pasti sudah tahu behavior itu adalah, eee, kebiasaan, behavioristik. Jadi menitik beratkan pada pembiasaan. Kalau teori belajar kognitivistik, menitik beratkan pada proses yang terjadi di dalam, eee, otak atau pikiran manusia. Kalau pembelajaran humanistik, ya, teori pembelajaran humanistik itu, mengedepankan tentang, kebutuhan ya, kebutuhan manusia. Jadi Abraham Maslow ini paling terkenal dengan piramida ya, piramidanya, bahwa, kebutuhan manusia itu harus dipertimbangkan. Dalam ilmu ekonomi, pikir kalau pernah belajar ekonomi juga pernah belajar tentang kebutuhan manusia dalam piramida ya. Dimulai dari kebutuhan pokok, kemudian sampai ke kebutuhan yang paling tinggi ya. Jadi orang belajar itu harusnya memperhatikan tentang kebutuhannya. Kemudian, teori konstruktivistik ini teori yang berhubungan dengan proses pembentukan pengetahuan yang yang dilaksanakan melalui asimilasi dan akomodasi oleh Jean Piaget. Kemudian Vygotsky ini paling terkenal juga ya, biasanya ada juga yang Vygotsky ini ada juga yang menggolongkan dia ke dalam, teori sosial ya, yang berhubungan dengan pembelajaran, eee, apa, pembelajaran yang mempertimbangkan tentang bagaimana, eee, pembelajaran itu dipengaruhi oleh, eee, pengaruh sosial atau pengaruh dari luar. Oke, nanti ini teori-teori ini akan kalian, bahas lebih lanjut dalam presentasi. Jadi ini kalau yang jelaskan semua dari 1 sampai 14 ini nanti juga kalian mengantuk ya. Nah, nanti supaya bervariasi kita gantian ya, kalian presentasi. Jadi kalian belajar presentasi. Nanti akan kirimkan, buku, kalian boleh baca halaman 61 sampai 68, di situ berisi tentang teori-teori ini. Eee, Penjelasannya sangat singkat dan sederhana, nanti kalian bisa kembangkan dengan membaca teori-teori lain, sumber-sumber lainnya dari internet. Nah, di sini sudah bagi kalian dalam, beberapa setiap nama di sini sudah ada nama kelompoknya ya, sudah ada namanya ya. Misalnya Nuraini Rosalina mendapatkan teori belajar humanistik 310, perhatikan 310. Jadi kalau 310 kamu cari nomor 3, kemudian nomor 10.
Itu artinya Nuraini dapat Abraham Maslow. Nanti presentasi tentang teori belajar yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Oke, begitupun selanjutnya ya, si Desmina misalnya, Desmina Febiola mendapatkan teori belajar kognitivistik 27. Ya, cari 2.7. 2 teori belajar kognitivistik nomor 7. Jadi nanti belajar tentang teori belajar kognitif menurut Jerome Bruner ya. Ya, begitupun Irfandi ya. Irfandi 27. Perhatikan Irfandi 27 ya sama tadi dengan Desmina. Jadi rata-rata satu orang ini ada 2 orang yang presentasikan ya. Rata-rata setiap karena kalian jumlahnya 27 sementara teori ini ada 14 para ahli di sini, 14 orang. 14 orang dipresentasikan oleh 27 orang. Ya. Jadi nanti ini langkah-langkah membuat tugasnya Mem sudah bikin rinci supaya bisa mengikutinya dengan baik ya. Karena kalian sebenarnya ini kita akan berkelompok ya. Misalnya teori belajarnya behavioristik ini misalnya ada 5 orang, ini akan dibicarakan dalam kelompok ya harusnya. Semua yang dapat 11, 12, 13, 14, 15 itu sebenarnya satu kelompok semua. Begitu pula dengan dapat 26, 27, 28, 29. Tapi Mem sengaja memberikan pembagian tugas seperti ini karena kalian masing-masing dari rumah takutnya nanti sedangkan bertemu langsung saja kadang-kadang ada yang sulit saling berbagi dalam kelompok. Makanya membagikan supaya bisa bekerja masing-masing. Kalau mau berdiskusi silakan. Tapi nanti kumpulnya ya tentu tetap masing-masing mengumpulkan tugasnya ya. Seperti ini. Jadi kalau mau berkelompok membicarakannya silakan. Kalau mau menyusunnya sendiri-sendiri juga silakan. Nanti Mem yang compile ya. Jadi nanti kamu baca teorinya, kemudian kamu susun bahan presentasinya, kemudian nanti kirimkan materinya, nanti linknya akan dikirimkan di grup WA. Nah, nanti supaya nanti Mem akan compile ya materinya. Membuat dalam satu tempat supaya nanti membagikan. Jadi Mem yang akan compile kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi Mem punya dokumentasi papernya. Kemudian nanti setelah itu minggu depan kita akan berbicara tentang kapan presentasinya ya. Nah, presentasinya dikatakan di sini presentasi akan dilaksanakan melalui Zoom meeting atau melalui video pembelajaran. Jadi bisa nanti presentasi itu satu-satu orang mempresentasikan bagiannya. Terserah ya, kamu mau lewat Zoom meeting atau kamu bikin sendiri videonya. Nah, itu pilihan. Yang mana yang bisa kamu kerjakan, silakan. Nanti kalau misalnya mau ikut Zoom meeting, artinya nanti ikut dengan nanti kita bicarakan apakah nanti membikinkan room Zoom meeting, terus kamu presentasi, yang record ya, yang rekam seperti sekarang, menjelaskan, record dan kemudian kirim. Begitu pula nanti kalau kamu memilih Zoom meeting, nanti kamu menjelaskan lewat Zoom meeting, kemudian kita record dan nanti kita akan bagikan ke teman yang lainnya supaya teman lainnya bisa dengar materinya. Atau kamu mau bikin video sendiri, ya misalnya, saya mau bikin video sendiri, silakan presentasi dan kamu rekam sendiri. Kemudian hasil rekamannya dikirim ke Mem. Nanti Mem yang
bagikan ke teman lainnya supaya teman lainnya bisa lihat. Oke, jadi itu, presentasinya ya, jadwal presentasinya nanti lebih detail kita diskusikan. Yang terpenting dulu minggu ini ya, yang kalian pikirkan minggu ini adalah baca dulu materi sesuai dengan yang kalian dapatkan, kemudian, susun bahannya. Susunnya itu dulu tugas kalian, susun bahannya baru nanti kirim. Oke, demikianlah penjelasan dari Mem. Kalau ada yang masih mau ditanyakan, silakan.